Rumah Hantu Darmo atau dikenal dengan sebutan RHD merupakan sebuah urban legend yang tentunya sudah sangat tidak asing bagi warga Surabaya. Terkenal dengan kisah-kisah mistisnya yang sangat menyeramkan. Rumah ini menyimpan banyak sekali cerita di balik tampilannya yang cukup membuat bulu kuduk berdiri. Kondisi rumah ini sangatlah tidak terawat. Mulai dari atapnya yang sudah tidak ada, hingga tampilannya yang hanya menyisakan pilar serta tembok. Rumah ini sudah tidak layak huni. Dari sekian banyak cerita yang beredar, salah satu hal yang paling menarik perhatian adalah kisah mengenai pesugihan yang dilakukan pemilik di rumah ini. Nah, mari kita menguak misteri pembunuhan dan pesugihan di rumah hantu Darmo ini. Pesugihan yang membawa kehancuran. Konon, kesuksesan keluarga ini didapat karena penghuninya membuat perjanjian untuk memberikan tumbal setiap malam Jumat kepada makhluk halus. Tumbalnya sendiri haruslah manusia dan tidak bisa digantikan dengan hewan. Namun, suatu hari, penghuni dari rumah harta Darmo ini ingin berhenti memberikan tumbal dan menghentikan segala hal yang berhubungan dengan pesugihan. Kemudian, keluarganya pergi jauh dengan menggunakan kapal laut pribadi. Sayangnya, kapal tersebut tenggelam di tengah perjalanan. Hingga sekarang, tidak diketahui apakah kecelakaan tersebut diakibatkan oleh makhluk halus atau kesalahan teknis. Pembunuhan pembantu dan baby sister. Ternyata, keluarga tersebut tidak membawa semua penghuni rumahnya ketika pergi. Seorang pembantu dan baby sister yang diketahui berumur 25 tahun ditinggalkan oleh majikannya di rumah. Naasnya, kedua tewas dibunuh oleh seseorang yang hingga saat ini pun tidak diketahui asal-usulnya. Setelah kejadian tersebut, rumah ini menjadi kosong dan kemudian terbakar pada tahun 1997. Hingga sekarang, penyebab dari kebakaran tidak pernah diketahui. Makhluk halus di rumah hantu Darmo yang kerap menunjukkan diri. Setelah kejadian-kejadian tersebut, mulai muncul banyak sekali cerita-cerita dari warga sekitar yang mengaku diganggu oleh keberadaan makhluk halus di sana. Salah satunya diungkapkan oleh seorang anak SMP saat dia bekerja sebagai loper koran. Kejadian ini terjadi saat anak tersebut akan mengirimkan koran pada pelanggan yang ada di perumahan Elih Darmo Harapan. Ketika sedang berkeliling, anak ini melihat seorang wanita dengan pakaian serba putih sedang berjalan sembari merunduk, tepat di persimpangan jalan Puncak Permai. Selain penampakan itu, warga di sekitar juga terganggu oleh suara tangisan di malam hari yang tentunya bersumber dari rumah hantu Darmo. Uji nyali selalu berujung dengan kesurupan. Mengingat reputasinya yang semakin terkenal, rumah ini lambat laun dikenal sebagai rumah terangker di Surabaya. Tidak sedikit pula anak muda yang mencoba menantang diri mereka dengan melakukan uji nyali di rumah ini. Setiap uji nyali di rumah ini selalu berujung pada kesurupan yang saking seringnya, kemudian dianggap sebagai hal yang biasa oleh para warga sekitar. Nah, itu dia kisah di balik pesugihan dan pembunuhan di rumah hantu Darmo. Ternyata, rumah ini asalnya hanyalah rumah biasa yang kemudian berubah menjadi angker seiring berjalannya waktu. Menurut kalian gimana guys? Ada yang pernah berkunjung ke rumah angker tersebut? Jangan lupa komen di bawah ya. Dan terima kasih sudah menonton videonya sampai habis. See you!